Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyrafil anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan serta umur yang panjang, sehingga pada malam hari ini kita berkesempatan untuk duduk di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di momen yang Allah Subhanahu wa taala jadikan momen tersebut momen yang dipenuhi oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang yang duduk pada momen tersebut di hadapan majelis yang lebih mulia, yaitu majelisnya para malaikat, yang mereka adalah zat yang tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah momen menuntut ilmu, sebuah ibadah yang Nabi SAW kaitkan dengan sebuah kebaikan. Karena barang siapa yang diberikan kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap agamanya. Ya, ini adalah ibadah, sebuah ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap muslim, agar setiap muslim mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan serta apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, ini adalah sebuah ibadah yang menyelamatkan seseorang kehidupannya di dunia, begitu juga kehidupannya di akhirat. Dan ibadah ini adalah ibadah yang mengangkat setiap muslim yang melakukan hal menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang mukmin beberapa derajat dengan orang-orang yang diberikan ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama menyebutkan kebutuhan manusia, kebutuhan seorang hamba Allah, seorang muslim terhadap ilmu itu lebih mereka butuhkan daripada makan dan minum. Sehingga perkara ini sangatlah penting. Perkara ini adalah perkara yang Nabi SAW selalu ingatkan, dan Allah memerintahkan untuk berdoa akan hal tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, wa qur rabbi zidni al-ilma. Katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah ilmu. Dan begitu banyak adwiyah, doa-doa yang kita dapatkan dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di dalam doa yang lain, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna al-ilma. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini
adalah ibadah yang ikhlas karena Allah, bukan dikarenakan agar saya dapat dekat dengan seseorang, bukan hadir di majelis ini agar saya dianggap sebagai seorang penuntut ilmu, bukan hadir di majelis ini agar saya mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, ataupun tujuan-tujuan yang lain. Mari kita sama-sama mengontrol dan mengikhlaskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan yang di sana diiringi ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah yang akan diterima oleh Allah dan akan mendapatkan ganjaran. Maka tatkala seseorang muslim atau seorang penuntut ilmu, tatkala dia duduk di majelis ilmu dengan niat yang lain selain bertujuan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah. Sesungguhnya Nabi SAW pernah memberikan kabar kepada kita bahwasanya neraka pertama kali dinyalakan adalah bagi orang-orang yang belajar menuntut ilmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang niat untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan Nabi SAW pernah ancamkan bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendapatkan wajah manusia, maka sungguh dia tidak akan mencium bau surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari niat-niat yang tidak benar, niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan ini adalah bulan Muharram, bulan yang Allah Subhanahu wa taala menisbatkan namanya dengan bulan ini, Syahrullahil Muharram, bulan Allah. Sehingga saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita manfaatkan waktu bulan Muharram. Dan ini adalah bulan terakhir di bulan haram, ya. Nanti kita nunggu lagi sampai bulan berapa? Bulan Rajab, ya. Masih lama, berapa bulan lagi? Muharram, habis Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Berarti masih 5 bulan lagi, ya. Baik, siapa yang menjamin dari diri kita akan hidup 5 bulan yang akan datang? Nggak ada satupun yang dapat berani menjamin dirinya sendiri. Oleh karena itu, manfaatkan waktu dengan baik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar selalu menggunakan waktu ini dengan perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ightanim khamsan qabla khamsin. Waktu faragika qabla syughlika. Waktu luang sebelum datang waktu sempit atau waktu sibuk, ya. Syababika qabla haramika. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Kita manfaatkan waktu yang berharga ini. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga saya mengingatkan kembali adalah untuk bersabar dan terus bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Nabi SAW pernah sabdakan bahwasanya sebuah pemberian yang besar, yang utama tatkala diberikan kepada seorang hamba adalah tatkala diberikan kesabaran kepadanya. Bagi yang belum bersabar, maka belajar untuk bersabar. Al-ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, begitu juga dengan kesabaran. Dan tidaklah setiap musibah, kesusahan, kelelahan, kecapean di dalam kehidupan kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan daripada dosa-dosa tersebut. Sehingga apa yang dapat kita temukan di dalam kehidupan kita, entah itu persoalan rumah tangga
entah itu persoalan di tempat kerjaan kita, atau ekonomi kita yang menurun, atau hal-hal lainnya, entah itu datang ujian dari anak-anak kita yang tidak taat misalkan, maka bersabarlah. Sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita adalah sebagai bentuk penghapusan dosa untuk kita. Dan kemudian kita introspeksi diri. Sebagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, ceklah. Mungkin sebab daripada musibah yang datang bertubi-tubi kepada kita adalah disebabkan kemaksiatan yang kita lakukan. Adalah sebab daripada kebebalan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sering melanggar perintah Allah, sering bermaksiat kepada Allah, entah telinga kita, entah mata kita, entah lisan kita, entah hati kita. Maka semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan hati kita dan menjauhkan kita dari keburukan-keburukan penyakit hati. Karena sejatinya tatkala hati ini diinggapi oleh penyakit-penyakit hati, maka adalah sebuah malapetaka. Karena yang akan selamat nanti di akhirat illa man atallahu biqalbin salim. Mereka yang datang dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita sampaikan pada awal kajian kita pada malam hari ini. Kita masuk kepada kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kepedihan, yang penuh dengan kesedihan. Dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan untuk kehilangan ayahnya. Selang beberapa tahun kemudian ibunya pun meninggal dunia. Pasti apa yang dirasakan oleh anak yang masih belia, yang masih kecil. Nabi SAW berumur 6 tahun, begitu sedihnya. Tatkala ayah tak punya, begitu juga dengan ibunda pun meninggal dunia. Tak lama kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, dengan penuh kasih sayang. Cuman sayang, kasih sayang tersebut tidak sama sebagaimana kasih sayang kedua orang tua. Akan tetapi cukup menenangkan Nabi SAW. Dan akhirnya sang kakek yang sangat mencintai Nabi, bahkan selalu menjaga Nabi, bahkan tidak ada satupun yang boleh mengganggu Nabi tatkala Nabi SAW duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib. Kemudian jamaah sekalian, hari itu pun datang. Abdul Muttalib meregang nyawa dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Maka pengasuhan kembali kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Pamannya yang saudara seibu dengan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Thalib juga tak kalah sayang, sebagaimana Abdullah adalah saudara kandungnya yang begitu sangat dia sayangi. Seorang anak yang dikorbankan dengan 100 ekor unta. Ya, itulah Abdullah. Sangat disayangi oleh saudara-saudaranya. Begitu juga Abu Thalib, sangat menyayangi keponakannya ini. Semua beliau sediakan, semua beliau upayakan, sayang, waktu. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Abu Thalib sering tidur bersama Nabi SAW. Karena begitu sayang dan dekatnya. Kemana-mana dibawa. Ke Syam ketika berdagang, maka Abu Thalib pun membawa sang Muhammad SAW. Kan tapi kita katakan, begitu kepedihan ini berangsur demi satu kejadian ke kejadian yang lain, dari satu kehilangan ke kehilangan yang lain. Bahkan kita ketahui bersama Nabi SAW adalah orang yang tidak pernah menyusahkan orang lain. Bahkan hal ini menjadi bukti tatkala Halimatus Sa'diyah, seorang ibu yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bahwasanya Nabi adalah seorang anak kecil yang begitu dewasa, tidak pernah menyusahkan. Dan begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala dia tahu bahwasanya pamannya Abu Thalib adalah seorang pemuka yang tidak memiliki harta yang banyak,
Beliau berupaya untuk membantunya dan tidak menyusahkan pamannya dengan cara menjadi pengembala kambing dengan mendapatkan qararid, beberapa upah dari ahli Makkah. Dan sejak dahulu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dikenal. Jadi bahasanya Nabi itu bukan orang yang introvert, ya. Introvert apa bahasanya ya? Orang yang suka sendiri aja, enggak. Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau dikenal kejujurannya. Beliau dikenal dengan amanahnya. Beliau dikenal dengan akhlaknya. Beliau dikenal dengan tutur katanya. Beliau dikenal dengan wajahnya. Semua orang tahu bahwa dia adalah Muhammad. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nabi kita. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, beliau adalah orang yang dikenal oleh penduduk Mekah sebagai pengembala kambing, sebagai seorang anak yang dikurbankan 100 unta, sebagai cucunya Abdul Muthalib atau keponakannya Abu Thalib. Ya, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dikenal jujur, amanah, sampai pun beliau tumbuh dewasa dan akhlak-akhlak yang begitu mulia melekat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diketahui oleh seluruh penduduk Makkah. Tidak ada satupun yang tidak kenal dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka hal itu pun tersebar seantero kota Mekah. Jalan-jalan sempit mengenal dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi jalan-jalan yang besar. Di antara para pemuka kaum Quraisy, pemuka-pemuka kabilah-kabilah yang berada di kota Mekah, semua kenal dengan Muhammad. Dan akhirnya berita tersebut sampailah ke telinga Khadijah bintu Khuwailid. Siapakah Khadijah? Khadijah adalah seorang perempuan yang memiliki nasab yang begitu mulia. Dia adalah seorang wanita yang memiliki akhlak yang luar biasa. Sampai-sampai disebutkan bahwa beliau adalah mempunyai sifat tahirah wa thayyibah wal afifah. Orang yang suci. Ya. Dan beliau adalah seorang yang Allah berikan kepadanya kecukupan harta. Sehingga beliau adalah orang yang mempercayakan perdagangan beliau atau dagangan beliau kepada orang-orang yang beliau sewa. Dan sampailah berita tersebut kepada beliau bahwasanya di sana ada seorang pemuda masyhur, terkenal akan akhlaknya, akan tutur bicaranya, akan muamalahnya dan akhlaknya, dan orang yang sangat mudah membantu orang lain. Sehingga terpikatlah Khadijah untuk mempekerjakan Nabi Muhammad SAW. Maka dipekerjakanlah dengan mengutus Nabi SAW ke kota Syam. Bahkan karena beliau tahu bahwasanya ini orang adalah seseorang yang baik akhlaknya, amanah dan pandai dan cerdas, maka beliau memberikan upah yang tidak biasa, upah yang lebih daripada orang lain yang beliau sewa. Ya, karena beliau mempunyai misi tertentu. Akhirnya Khadijah mengutus, siapa namanya yang diutus bersama Nabi Muhammad? Maisarah. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Nabi SAW bukan Maisarah Indonesia. Kalau Maisarah Indonesia perempuan, Maisarahnya Arab ya. Diutuslah Maisarah agar Maisarah meneliti dengan baik benarkah ucapan orang-orang terhadap beliau
Benarkah tutur katanya sangat memikat? Benarkah dia adalah orang yang jujur dan amanah? Ya, inilah metode yang digunakan oleh Khadijah untuk mengetahui seseorang. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sulaiman bin Harb pernah mengisahkan bahwasanya ada seseorang yang hendak bersaksi di hadapan Khalifah Umar. Umar pun berkata, "Inni lastu a'rifuka wa la yadurruka anni la a'rifuka, fa'tini biman ya'rifuka." Kata Umar, aku enggak mengenalmu, maka datangkanlah kepadaku orang yang mengenal dirimu. Kemudian datanglah orang tersebut. Maka Amirul Mukminin menanyakan, engkau mengenal dengan orang ini? Maka orang itu mengatakan, ya, aku mengenalnya wahai Amirul Mukminin. Bi ayyi syai'in ta'rifuhu? Bagaimana menurutmu orang ini? Kemudian dia berkata, aku mengenalnya sebagai orang yang saleh. Kemudian Umar pun berkata, huwa jarukal adna ta'rifu lailahu wa naharahu wa madkhalahu wa makhrajahu. Kemudian Umar pun menanyakan kepada orang ini yang menyatakan orang itu adalah orang yang soleh. Dia katakan, Umar mengatakan, apakah dia tetangga dekatmu sehingga engkau mengetahui apa yang dilakukannya di malam hari, apa yang dilakukannya di siang hari, apa yang dia lakukan ketika masuk ataupun keluar dari rumahnya? Maka orang yang tadi mengatakan orang tadi soleh, dia mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar pun berkata, fa'amalaka bid-dirham wa dinar alladhi yustadallu bihima 'alal wara'. Apakah kamu pernah berurusan dengan orang ini berkaitan dengan harta, dengan dinar, dengan dirham? Ya. Kemudian orang ini pun mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin. Umar berkata lagi, fa sahibuka fis safar, apakah kamu pernah safar bersamanya? Alladhi yustadallu bihi 'ala makarimil akhlaq, yang menunjukkan bahwasanya orang ini memiliki perangai baiknya, ya. Orang itu pun menjawab, tidak wahai Amirul Mukminin. Umar pun akhirnya menyimpulkan, falasta ta'rifuhu, antum enggak tahu apa-apa, antum tidak kenal dengan orang ini. Paham jamaah sekalian korelasinya? Ya, tatkala orang itu berada di dalam safar, maka dia dapat memunculkan wujud aslinya. Wah, wujud aslinya apa? Macan? Bukan. Ini bukan siluman ya. Tapi akhlak, bentuknya. Nah, itu dalam perjalanan. Atau berkaitan dengan masalah fulus, masalah uang. Nah, maka engkau akan mengetahui wujud asli orang tersebut. Nah, inilah yang dilakukan oleh Khadijah agar membuktikan benarkah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang benar-benar dikatakan oleh manusia seorang al-amin, orang yang amanah, shadiq, orang yang jujur, dan orang yang membantu orang lain dan membantu orang yang miskin dan menyambung tali silaturahmi. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi tatkala bersama Maisarah? Maka Maisarah melihat satu demi satu keanehan. Keanehan yang pertama adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan di siang hari, ada malaikat yang menaungi perjalanan beliau. Dan suatu ketika saat perjalanan ke Syam, Nabi SAW berteduh. Datanglah seorang rahib Nasara bernama Nastur yang keluar dari tempat peribadatannya untuk mendatangi Maisarah dan menyatakan tidaklah ada orang yang berteduh di pohon tersebut kecuali dia adalah seorang nabi. Keanehan yang kedua. Keanehan yang ketiga yang diketemukan oleh Maisarah adalah bagaimana apa yang dikatakan oleh orang adalah benar,
akhlak Nabi, Masya Allah. Bahkan beliau Nabi SAW dapat meraup hasil yang begitu besar dengan waktu yang tidak banyak. Ya, jadi kemarin kita sempat sebutkan Nabi SAW bawa barang dagangan dari Mekah dan dari Yaman, dibawa ke Syam, ya. Di Syam dijual, Nabi SAW beli lagi barang untuk dijual di kota Mekah, karena orang Yaman ketika butuh dari Syam maka mereka cukup datang ke Mekah, ya. Dan orang Syam ketika butuh barang dari Yaman cukup datang ke Mekah. Dan itulah bukti Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita iwas-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kembalinya Nabi SAW, Maisarah pun melaporkan semua kejadian demi kejadian secara terperinci, dan seakan-akan Maisarah menceritakan dengan penuh semangat karena apa yang dia dan yang diinginkan oleh Khadijah telah dia dapatkan dari perjalanan bersama Rasulullah SAW. Maka mulailah Khadijah tatkala mendapatkan informasi tersebut datang ke Waraqah ibnu Naufal, yaitu sepupu dari Khadijah radhiyallahu an. Wa kanat Khadijah qad zakarat li Waraqah ibnu Naufal ibnu Asad ibnu Abdul Uzza wa kana ibnu ammiha wa kana nasraniyan qad tattaba'al kutuba wa alima min ilmin nas. Beliau adalah seorang yang sudah tua, hingga saking tuanya beliau ini dan banyak membaca kitab-kitab, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dengan matanya menjadi buta, ya, karena umur, ya. Dan ini adalah sepupu dari Khadijah dan dia adalah seorang Nasrani. Maka tatkala Khadijah menceritakan kepada Waraqah ibnu Naufal dengan apa yang telah terjadi, ya, dan apa yang telah dilihat oleh Maisarah, maka berkatalah Waraqah, la in kana hadza haqqan ya Khadijah inna Muhammadan li nabiyyi hadhihi al-ummah. Jikalau apa yang engkau kabarkan kepadaku ni wahai Khadijah adalah perkara yang benar, maka ketahuilah bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi terakhir yang diutus untuk umat ini. Wa qad araftu annahu kainun li hadhil ummah nabiyyun yuntazar hadza zamanuhu. Dan aku telah mengetahui bahwasanya ini adalah pertanda-tanda dari bahwasanya dia adalah seorang nabi yang ditunggu. Hadza zamanuhu, dan ini adalah zamannya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kalau aku masih hidup tatkala Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi, maka aku akan menjadi pembelanya. Di dalam riwayat yang lain, Waraqah berpesan kepada Khadijah agar Khadijah menikahi Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah menjadi penguat bagi Khadijah, saya tidak salah pilih. Begitu besar keinginan Khadijah, ya, agar Nabi Muhammad SAW menjadi pasangan hidupnya. Ya, itulah Khadijah yang sudah berupaya sedemikian mungkin dari hartanya yang dia keluarkan untuk informasi yang dia dapatkan, dan dia mulailah untuk berupaya agar menikah dengan Rasulullah SAW. Dan hal ini disampaikan oleh sahabat beliau Nafisah, sahabat Khadijah, yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Khadijah jatuh hati atau Khadijah menginginkan Nabi Muhammad SAW menikahinya. Padahal pada saat itu banyak sekali pemuka-pemuka suku, pemuka-pemuka kabilah yang memiliki harta yang banyak, ya, yang memiliki kedudukan tinggi di sukunya atau di kabilahnya.
Akan tetapi inilah seorang pemuda yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembawa risalah dan sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersama pamannya Hamzah dan tatkala itu juga Abu Thalib ya mendatangi ayahnya. Dikisahkan ayahnya, ada yang meriwayatkan bukan ayahnya tetapi pamannya karena ayahnya sudah meninggal. Allahu taala a'lamu bisawab. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersama dengan pamannya yaitu Hamzah dan Abu Thalib mendatangi wali dari Khadijah bintu Khuwailid dan menikahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pernikahan yang bersejarah, pernikahan yang tidak pernah terlupakan. Allah Subhanahu wa taala menikahkan wanita terbaik, khairun nisa'i Khadijah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala pasangkan dengan manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah di umur 25. Para ulama berselisih pendapat tentang umur Khadijah. Sedangkan umur Khadijah, pendapat pertama menyebutkan umur 40 tahun. Sedangkan pendapat yang kedua menyebutkan 28 tahun. Akan tetapi dua pendapat ini tidak dikuatkan dengan dalil-dalil yang kuat. Akan tetapi dalil yang pertama bahwasanya umur Khadijah itu 40 tahun ya, itu sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan bahwasanya kata beliau Nabi SAW pernah menyebutkan Khadijah. Jadi Nabi SAW ini begitu besar cintanya terhadap cinta pertama. Ya. Begitu besarnya pada cinta pertama yang tidak pernah beliau lupakan, yaitu bersama Khadijah. Kemudian disebutkan ya pujian-pujian terhadap Khadijah, ya kelembutan Khadijah. Kemudian Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman ya di antara para wanita, dan Khadijah adalah seorang istri yang benar-benar membuat tenang Nabi Muhammad SAW dan tidak menyusahkan Nabi. Maka Aisyah pun mengatakan, faqultu ma aktsara ma tadhkuruha hamra asy-syidqi qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Qala ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Masyaallah. Maka tatkala Aisyah menyebutkan, tatkala rasa cemburunya begitu besar, tatkala Nabi SAW menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah, kemudian Aisyah mengatakan, alangkah seringnya engkau wahai Rasulullah menyebut seorang wanita yang sudah tua, disebutkan ompong, dan Allah telah memberikan wanita yang lebih baik darinya sebagai pengganti dirinya. Ya, Masya Allah. Disebut apa? Wanita yang ompong. Berarti tua apa muda kalau ompong? Ya, kalau nggak sikat gigi ya ompong juga. Ya, tapi di sini maksudnya dalil penguatan terhadap pendapat pertama bahwasanya Nabi SAW menikahi Khadijah dalam umur yang sudah cukup tua, yaitu umur 40 tahun. Kemudian Nabi SAW pun membela Khadijah dengan mengatakan, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Kata beliau, sungguh Allah tidak memberikan kepadaku seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ini biasanya kan kalau istri cemburu malah enggak apa-apa kok, kamu kok yang lebih cantik gitu. Enggak. Rasulullah enggak. Tetap Rasulullah mengatakan enggak ada gantinya dia selama-lamanya. Waduh, Masya Allah. Ya begitulah Khadijah. Luar biasa ya. Seorang istri yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepadanya ya. Bagaimana tidak jemaah sekalian, tatkala Khadijah menyiapkan makanan, menyiapkan makanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diantar masih di dapur, datang Jibril.
mengabarkan, akhbir, ya, kabarkan kepada Khadijah, aqri alaiha salam, bilang kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kirim salam buat Khadijah. Dan Jibril mengatakan, dan aku juga menyampaikan kepadanya salam. Rabbul alamin. Inilah keutamaan bagi ibu-ibu yang menyiapkan makanan bagi bapak-bapaknya di rumah, ya. Ya, Masya Allah. Itulah Nabi SAW. Jadi Khadijah adalah memang sosok yang gak pernah mau menyusahkan Nabi SAW. Itu gak pernah. Dengan kesibukan beliau punya anak 4, ya. Beliau punya anak 4. Disebutkan anak beliau itu 6, ya. Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab, Fatimah, kemudian Ibrahim, kemudian Qasim, 6, ya. Walaupun yang 2 laki-laki meninggal sebelum dewasa. Akan tapi mengurus anak bukan hal yang mudah, ya. Akan tapi benar-benar Khadijah menjadi seorang pasangan, menjadi istri yang benar-benar melayani suaminya. Tapi jangan dijadikan dalil, Pak. Kamu tuh harus jadi Khadijah istriku, ya. Umi tuh harus jadi Khadijah. Tuh dengar nggak Ustaz tadi malam ngomong apa? Bukan, Pak. Bukan berarti kita lepas diri nggak mau bantu, enggak. Kita bantu. Cuman yang jelas seorang wanita harus paham, harus mengerti bahwasanya dia adalah seorang pemimpin di dalam rumahnya, ya. Pemimpin berkaitan dengan mengurus anak-anaknya, ya, berkaitan dengan mempersiapkan makanan, mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan di dalam rumah, ya. Dan Nabi SAW adalah sosok seorang pendamping yang begitu mulia. Ya, beliau membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh istri-istri beliau, ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga suatu kali pernah didatangi oleh Halah bintu Khuwailid. Halah bintu Khuwailid ini adalah saudarinya Khadijah. Maka tatkala saudaranya ini datang untuk menemui Rasulullah SAW, tatkala Nabi SAW mendengar suara Halah, maka Nabi pun terkenang dengan suaranya Khadijah, dan Nabi SAW suasananya gembira. Ya, begitu luar biasa sekali apa yang diberikan oleh Khadijah selama 25 tahun. Dan Nabi tidak pernah menikah lagi dengan seorang perempuan tatkala bersama Khadijah. Bisa dipahami jemaah sekalian? Jadi kalau mau abi-abinya nggak ta'adud, nggak poligami, harus jadi Khadijah. Maksudnya adalah luar biasa gitu. Ustaz, itu kan suaminya kan Nabi Muhammad. Istri saya bukan Nabi Muhammad, suami saya bukan Nabi Muhammad. Ya, saya paham. Akan tapi bukankah tujuan dari seorang Khadijah adalah mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, ikhlas karena Allah, ya. Baik, dan itu hal yang tidak mudah, ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mudah, ya, untuk mencapai sebagaimana yang dicapai oleh Khadijah. Akan tetapi upaya dan susah payah yang dilakukan oleh Khadijah, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan baginya. Kemudian beberapa keutamaan Khadijah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan khairun nisa'ihi Maryam ibnatu Imran wa khairun nisa'iha Khadijah, ya. Sebaik-baik wanita di dunia ini adalah Maryam, dan sebaik-baik wanita di dunia ini adalah Khadijah, yaitu pada zaman-zamannya. Dan Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwasanya keduanya merupakan wanita dunia terbaik di zamannya masing-masing. Di dalam riwayat yang disebutkan khairun nisa'il alamin, ya, sebaik-baik wanita di alam semesta ini adalah Maryam, Khadijah, wa Fatimah, dan wa Asiyah, istri Firaun, ya. 4 orang tersebut disebut. Kemudian keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Khadijah adalah bahwasanya Khadijah adalah pasangan yang tidak lekang oleh waktu untuk mengingatnya.
Selalu Nabi SAW mengingat daripada kebaikan dan pelayanan yang diberikan oleh Khadijah sebagai seorang istri. Bahkan Aisyah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW itu pun cemburu kepada Khadijah. Ada sebuah syair bahwasanya menyebutkan, ya, penyair menyebutkan tentang cinta pertama, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang engkau mau. Famal hubbu illa lil habibil awwali. Namun kecintaan sejati, yaitu cinta pertama, hanyalah untuk kekasih yang pertama. Wa kamanzilin fil ardi ya'lufuhul fata. Meskipun sekian banyak tempat di bumi yang biasa ditinggali oleh seorang pemuda, wahaninuhu abadan li awwali manzili. Namun kerinduannya akan selamanya pada tempat yang pertama ia tinggali, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Disebutkan oleh Aisyah. Nah ini masya Allah ya. Aisyah ini wanita yang sangat luar biasa. Beliau ini menceritakan tentang dirinya, ya, menceritakan tentang dirinya bagaimana ketika dia menemukan atau mendapati sikap Rasulullah SAW terhadap Khadijah. Kata beliau, maghirtu ala nisa'in Nabi SAW. Aku itu nggak cemburu sama istri Nabi yang lain. Sudah kalah. Yang lain janda, saya aja yang perawan. Yang lain sudah tua, saya aja yang lebih muda. Pokoknya menanglah semuanya. Ya. Illa ala Khadijah. Wah, kecuali pada Khadijah. Wa inni lam udrikha. Padahal aku belum pernah bertemu dengannya. Ya biasanya Pak, kalau bertemu, oh pantas orang ini lebih disayang atau lebih dicintai oleh Nabi SAW. Ya. Aisyah belum pernah ketemu. Ya. Hanya mendengar dari Nabi SAW. Wa kana Rasulullah SAW idza dhabaha syat fayaqulu arsilu biha ila asdiqa Khadijah. Saking sayangnya kalau Nabi SAW itu nyembelih kambing, beliau pasti menghadiahkannya untuk teman-temannya Khadijah. Qala fa'aghdabtuhu yawman faqultu Khadijah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad ruziqtu hubbaha. Allahu akbar. Suatu ketika aku marah, ya, aku marah dengan apa yang dikatakan, ya, dan dilakukan oleh Rasulullah. Kata Aisyah, Khadijah lagi. Ngapain sih sama si ompong itu gitu. Selalu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan apa yang diucapkan oleh Aisyah? Maka kata beliau, inni qad ruziqtu hubbaha. Wallah. Sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepadaku agar aku mencintai perempuan ini. Wah, enggak bisa lagi. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dan berupaya dan selalu berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah seorang manusia, seorang suami yang benar-benar menjadi suami yang meneladani Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita istri-istri yang solehah. Istri-istri yang sebagaimana Khadijah. Istri-istri yang benar-benar berupaya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berpasangan dengan suaminya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar dalam setiap keadaan yang menghampiri keluarga kita. Setiap pertikaian yang menghampiri diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sabar, menjadikan kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW sabar terhadap istri-istri beliau, rifqon bil qawarir, berlemah lembut terhadap para wanita. Istausu bin nisa'i khaira, ingatkanlah manusia, wanita, para perempuan dengan baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah anugerah yang begitu besar kepada Khadijah radhiyallahu anha, yaitu satu rumah di surga min qasbin, yang surga tersebut dari mutiara, la sakhaba fi,
dan tidak ada suara hiruk pikuk, wala nasba, dan tidak ada kelelahan. Subhanallah. Rumah kita sekarang di dunia kadang gak rapi. Rumah kita di dunia sibuk dengan bau asap. Rumah kita di dunia itu kalau buka pintu mungkin bunyi. Rumah kita kalau kita pukul dindingnya bunyinya dup. Tidak seperti mana rumah Khadijah. Kenapa? Dia adalah wanita yang tidak pernah mengangkat suaranya. Kadang-kadang kalau mengangkat suara jadi naga. Kalau marah berubah biasanya. Ya. Dia adalah seorang wanita yang tidak bisa menjadikan pasangannya Nabi Muhammad mengangkat suaranya. Subhanallah. Inilah gambaran terbaik dari potret Nabi kita Muhammad SAW. Sebuah keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, istri kita, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, dan begitu juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di dunia dan menjadikan kita pertemuan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.